Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal mencari jodoh. Kalau mencari jodoh itu kan harus ada ikhtiarnya ya Kiai ya. Iya. Nah sekarang ini masyarakat mencari jodoh salah satu ikhtiarnya adalah menggunakan ya sekarang karena serba digital aplikasi Kiai. Aplikasi online mencari jodoh atau dating lah ya istilah sekarang ya. Okay. Nah itu sebetulnya bagaimana hukumnya dalam agama, dalam Islam? Yang pertama kita pilah-pilah dulu. Kalau tujuan utamanya adalah mencari pasangan, itu berpahala Mbak Eva. Karena kita memang diperintahkan untuk mencari pasangan kita. Bahkan ini perlu dimengerti oleh para pemirsa ya. Seorang bapak mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, itu bukan aib. Kita kan sering bilang kayaknya kok jual anak, nawar-nawarin. Ketika tujuannya mencarikan suami, itu dibenarkan dalam agama. Sayyidina Umar itu mencari-cari jodoh untuk anaknya yang kemudian dinikahi oleh Nabi, Sayyidina Hafsah. Hafsah itu ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, nggak mau. Sayyidina Utsman mungkin rada mau. Rasulullah itu dengar, bila ngirim utusan, kasih tahu ya sama Umar, ya anaknya Hafsah itu jangan dinikahkan dengan Utsman. Jodohnya Hafsah itu lebih baik dari Utsman. Terus dikirim utusan ke Sayyidina Utsman. Utsman itu jangan nikah sama Hafsah. Utsman nanti jodohnya lebih baik daripada Hafsah. Nanti Utsman dikasih anaknya Rasulullah, Hafsahnya dinikahi oleh Rasulullah. Nah itu kan berarti sedang ikhtiar mencari jodoh. Jadi mencari jodoh itu dibenarkan dalam praktek di masa Rasulullah, di masa sahabat. Spirit hadisnya juga sama. Ketika seorang laki-laki misalnya karena dalam adat ketimuran kita yang biasa melakukan aktivitas pertama itu kan laki-laki ya yang aktif. Yang perempuan ini kan pasif. Walaupun seandainya aktif juga nggak salah gitu. Tapi etika kan selalu mengatakan seperti itu. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Itu sama sebetulnya. Perempuan tuh dinikahi itu karena ada banyak sebabnya. Ini nggak boleh hanya perempuan saja. Mbak Eva dulu ketika milih suami, sama dengan saya ketika milih istri. Istri saya ada kriterianya, maka buat perempuan, suami itu ada kriterianya. Nah, kriterianya disebutkan oleh Nabi. Karena agamanya, karena hartanya, karena keturunannya, karena banyak kriteria disebutkan oleh Rasulullah. Nah, tentunya ketika kita memahami hadis ini, kalau ada kriteria ini, kan harus nyari. Kan tidak mungkin ada kriteria ini kemudian datang tiba-tiba kepada saya. Karena logika Nabi terakhir, fadfar bidzatiddin. Kalau nanti ada begitu banyak pilihan, maka pilih yang keberagamaannya kepada Allah itu baik, taribat yadaka, kamu akan bahagia seumur hidupmu. Artinya apa? Kan ini butuh pembanding nih. Membanding itu kan tidak mungkin kalau tidak pernah melakukan pencarian. Jadi mencarinya boleh. Pertanyaannya, kalau kemudian menggunakan aplikasi, maka kembali nanti kepada fikih media sosial. Yang saya lihat apa? Kalau tiba-tiba mohon maaf, di aplikasi itu malah perempuan yang mengumbar aurat. Maka mencari jodohnya itu nggak haram. Tapi melihat aurat perempuannya itu haram. Itu satu. Yang kedua, kalau berniat, mohon maaf ya, justru disalahgunakan nih. Bukan untuk mencari pasangan, tapi untuk mencari hiburan. Dia lihat yang perempuan misalnya godain yang jomblo laki-laki. Atau laki-lakinya menggoda perempuan yang sedang mencari jodoh. Bukan untuk dinikahi. Sekedar mau berpacaran, mau diajak wisata, mau diajak ini. Itu pasti hukumnya haram. Jadi yang paling penting para pemirsa dalam menyikapi berbagai macam aplikasi hari ini, itu ingat dengan kaidah fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat Anda baik, lakukanlah dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya nih mau cari istri ya, saya muslim kepengen dapat muslimah yang baik, kriterianya begini, begini, begini. Ketika ada yang kriterianya tidak begitu, ya jangan dilihat. Ini kadang-kadang bukan cuma dilihat, dinikmati. Oh, alhamdulillah nih nemu profil yang mengumbar aurat misalnya, ya sampai kemudian membangkitkan syahwat. Itu tentu tidak dibenarkan dalam agama. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya bijak ya dalam menggunakan aplikasi? Sebetulnya itu kan mempermudah begitu ya Kiai ya. Nah, seperti yang tadi Kiai sudah jabarkan, nah bagaimana kemudian kita bisa bijak menggunakan
kemudahan teknologi ini untuk mencari jodoh yang baik gitu. Karena mungkin kalau biasanya caranya secara konvensional, tradisional itu udah mentok sudah gitu mentok, nggak ketemu. Jadi harus cari lewat digital nih. Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ingat tadi pesan saya kan sama aja Mbak Eva. Saya punya TikTok, saya punya Instagram di handphone saya. Ketika saya buka kan nggak semuanya juga menutup aurat. Persoalannya ketika saya membuka tiba-tiba lewat tuh di laman Facebook atau apa sesuatu yang bertentangan dengan agama. Persoalannya kan sama dengan melihat, Mbak. Ketika melihat pertama itu rezeki kata Allah. Ya, tahu-tahu saya normal nggak ada. Tahu-tahu perempuan lewat auratnya tersingkap misalnya. Lihat pertama itu saya nggak dosa. Tapi diterusin itu bukan rezeki, itu jadi apa itu dosa. Gitu. Nah, sama ketiga aplikasi itu bercampur-campur. Ya karena saya sudah punya istri dan juga nggak pernah buka aplikasi gitu. Tapi kalau hotel kan suka tuh Mbak Eva, kita ada saringannya. Kan biasanya kan kalau kita buka aplikasi ada hotel, ada apartemen, ada bintang 2, ada bintang 3. Oh saya cari yang bintang 5 saja. Misalnya kan keluar yang bintang 5 aja. Nah siapa tahu kan ada aplikasi misalnya nih ya, oh saya maunya yang berjilbab, maka keluar berjilbab saja gitu kan. Ini buat yang laki. Kalau yang perempuan kan tentu aurat laki-laki itu lebih ringan, ya kan. Tidak perlu ada filter itu gitu. Nah, ketika misalnya memang dalam kondisi sudah masuk ke aplikasi itu, oh begitu dibuka ada yang tidak nutup aurat, kelihatan pertama ya oke. Tapi nggak diterus-terusin ya 5 detik lah gitu. Kalau 50 detik kan bukan lagi darurat itu ya. Jangan sampai malah nanti mengajak ketemu ketemu dengan ini dan sebagainya gitu. Nah, itu yang boleh jadi itu harus hati-hati. Tapi prinsipnya mencari jodoh lewat jalan apapun selama tujuannya untuk mendapatkan istri yang baik. Ya, jadi kita itu Mbak Eva dulu guru saya itu bilang gini. Kamu kalau cari istri, kalau sama santri yang perempuan tuh bilang kalau kamu cari suami, itu bukan sekedar mencari pasangan. Tapi kamu ingin itu nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Anakmu tuh siapa? Itu yang meneruskan sujudmu. Suamimu tuh siapa? Yang akan memimpin rumahmu. Nanti yang akan meneruskan itu. Jadi kalau nanti kita ketemu jodoh nih, dididik baik anak-anak, tahu-tahu anak-anak ngaji, tahu-tahu anak-anak sholat. Satu hari saya meninggal, anak saya tetap sholat. Kan saya dapat pahala Mbak Eva. Nah, ketika kita tujuan mencari pasangan seperti itu, maka melalui aplikasi apapun itu ada filter sendiri. Filter yang namanya nurani. Memandang anak itu sebagai penerus ibadah kita kepada Allah. Memandang istri itu sebagai sekolah di mana anak-anak nanti akan belajar. Memandang suami itu sebagai kunci rezeki. Apakah saya dapat yang halal atau dapat yang haram atau yang dapat syubhat. Nah, kalau kita ingat itu terus, rasanya aplikasi apapun filternya bagus tuh ya. Tapi kalau niatnya bukan itu, tanpa aplikasi juga terjerumus kok ke dalam jurang maksiat. Oke, baiklah Kiai. Semoga tentunya kita semua nih yang sedang masih mencari jodoh begitu ya, mendapatkan jodoh yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya Kiai ya. Nah, itu tadi topik terakhir Kiai, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini tentunya membawa manfaat, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.